Bismillahirrahmanirrahim. Alaysat minal khusrani anna layaliha tamurru bila naf'in wa tusabu min umri. Alaysat minal khusrani, alaysat onoto ora minal khusrani setengah saking wong kang rugi anna layaliha setuhune wengi-wengine atau rino-rinone khusrani iku tamuru liwat apa layali. Sebelum kita hidup di dunia ini, kita itu dulu telah berada di zaman yang lain. Ini zaman alam ruh, atau di waktu di zaman yaumul alastu. Ada yang dinamakan yaumul alastu. Apa itu? Yaitu ketika semua ruh manusia dikumpulkan oleh Allah untuk ditanya, alastu bi rabbikum. Allah bertanya pada semua ruh waktu itu, alastu bi rabbikum, bukankah saya ini adalah Tuhan kalian semua? Semua ruh menjawab, ruh kita semuanya ini menjawab, qalu bala syahidna, tentu saja ya Allah, bala syahidna, kami bersaksi bahwa Engkau adalah Tuhan kami. Lalu kita diturunkan di dunia ini sebagai manusia. Kita dilahirkan berbeda-beda tempat, berpisah-pisah, berbangsa-bangsa, bernegara-bernegara, bersuku-suku, bernasab-nasab. Ada yang terlahir dari nasab bangsawan, ada yang terlahir dari nasab yang biasa-biasa saja, ada yang terlahir dari keturunan yang kaya raya, ada yang terlahir dari pada umumnya biasa-biasa saja. Semuanya itu tidak menjadi masalah, semuanya itu tidak menjadi soal. Lantas kenapa kalau manusia dilahirkan dengan nasab yang bangsawan misalnya? Apa bedanya ketika dia dilahirkan dengan nasab bangsawan atau nasab yang biasa? Apa bedanya ketika dia dilahirkan dari keluarga yang kaya raya atau keluarga yang sederhana? Lantas mengapa tidak ada bedanya? Karena diri kita ini tidak diukur dari nasab kita. Kita ini tidak diukur dengan kekayaan kita, karena kita hanya diukur dengan ketakwaan kita kepada Allah. Allah dawuh, Ya ayuhan nasu inna khalaqakum min dzakarin wa unsa. Wahai manusia, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Aku jadikan engkau sebagai laki-laki dan perempuan. Wa ja'alna su'uban wa qabaila lita'arafu. Aku jadikan kalian su'uban, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, wa qabailan, dan bersuku-suku, lita'arrafu, untuk saling mengenal. Kemudian dilanjutkan ayat, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah atqakum, orang yang paling bertakwa di antara kalian. Bukan orang yang mulia atau orang yang dipandang mulia oleh Allah adalah orang yang berkedudukan tinggi, bernasab tinggi. Bukan orang-orang yang terus nasabnya bangsawan, dia di hadapan Allah orang yang istimewa, enggak. Atau orang yang kaya raya di hadapan Allah berkedudukan orang yang mulia, enggak. Tapi meskipun manusia yang diturunkan ketika yaumul alastu, ketika hari persaksian, kemudian dilahirkan ke dunia berbangsa-bangsa, bersuku-suku, semuanya itu apa gunanya? Lita'arrafu, untuk saling mengenal. Kita ini dulunya adalah satu. Al-arwah junudul mujannada. Arwah-arwah itu arwah kita, arwah kita. Kalau memang kita ini orang baik, kita ini dulunya juga berkumpul dengan ruh-ruh yang baik. Al-arwah junudul mujannada. Arwah itu dulunya itu berkumpul, kemudian berpisah-pisah. Untuk apa? Lita'arrafu, untuk saling bertemu kembali, saling mengenal kembali. Saya bertemu dengan Mas Adit, bertemu dengan Ustadz Tauhid,
Bu Anis, Ustazah Iva. Nah, ini lita'arrafu, untuk saling mengenal, untuk kembali bersama-sama lagi. Kalau dulu takdir kita di zaman azali, di yaumul alastu, di hari di alam arwah kita ini sudah mengenal. Nah, ketika turun di dunia ini lita'arrafu, kita berkenalan kembali. Itu sudah menjadi sunnatullah, itu sudah menjadi fitrah. Orang yang baik akan berkumpul dengan sesama orang yang baik. Ono polisi pasti kumpulan ya polisi. Ada pencuri ya kumpulan ya pencuri. Nggak mungkin seorang pencuri terus ngumpul nang polisi lah. Ini ibaratnya ulo marani gepuk nang gitu. Jadi mereka sudah bersilker-silker ya, istilahnya silker. Sudah ada lingkungannya masing-masing. Orang baik berkumpul dengan orang baik itu sudah wajar, itu sudah pasti, karena dulunya di alam arwah kita sudah berkumpul kembali. Hanya saja ketika kita dilahirkan ke dunia, ya, berbangsa-bangsa kata Allah, su'uban, berbangsa-bangsa, wa qabailan, dan bersuku-suku. Artinya ya kita berbeda-beda, mungkin tinggalnya jauh-jauhan, tapi senajan berjauh-jauhan, kalau kita memang ini adalah jodoh, kalau kita ini, nah ini juga, kalau kita ini memang sudah jodoh, pasti akan bertemu. Pepatah mengatakan garam di lautan, asam di gunung, garam di lautan berkumpul dalam satu teri. Nah, ya seperti itulah kalau namanya al arwah junudul mujannada itu. Dan itu tidak menjadikan siapa yang lebih unggul di antara manusia-manusianya. Tidak peduli dia itu dari bangsa Arab ataupun bangsa Jawa. Tidak peduli dia itu bermarga Arab atau bermarga Jawa. Tidak ada bedanya. Yang membedakan inna akramakum indallahi atqakum, adalah yang lebih bertakwa dari kalian semuanya. Oleh karenanya kita harus ingat, bahwa kehidupan sejati kita ini, bukanlah kehidupan di dunia ini. Akan tetapi kehidupan kita yang sejati adalah kehidupan kelak kita di akhirat nanti. Jadi, maka jangan sampai lupa, kita ini sedang menjadi seorang musafir. Kita ini menjadi pengembara, mengarungi kehidupan di dunia ini. Kita sedang traveling, healing bahasanya orang-orang sekarang. Kita ini sedang healing di kota yang namanya kota dunia. Maka jangan pernah terlena, jangan pernah lupa bahwa perjalanan ini hanyalah sementara. Namanya orang musafir itu tahu bahwa aku ini sedang berjalan dari kota A menuju kota B. Kalaupun aku singgah di kota yang namanya kota dunia ini hanyalah kota sementara. Jadi tidak ada istilahnya orang musafir kemudian keenaan dalam musafirnya, nggak sampai dalam tujuan. Ada orang pengen musafir dari Surabaya ke Jakarta, sampai Jawa Tengah berleha-leha, berenak-enakan. Akhirnya apa? Nggak sampai dalam tujuan ke Jakartanya. Nggak ada satu orang pun yang ketika musafir tidak ingat tempat tujuan. Kalau kita pergi, kalau kita mudik misalkan, kita tahu mana yang kita tuju. Kita mau menuju ke rumah kampung halaman kita. Maka ketika kita tinggal di kota sementara kita pasti ingat bahwa suatu saat saya akan kembali ke kampung halaman saya. Jadi jangan pernah orang yang hidup ketika sudah tahu kita di zaman Alastu itu sudah ditanya oleh Allah, Alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhan? Qalu bala sayyidina. Ya Allah, engkau adalah Tuhan kami, saya bersaksi. Turun di dunia lupakan tujuannya. Loh, dulu kan kamu sudah bersaksi kata. Kok sekarang lupa? Ketika kembali baru ingat, ya Allah, ternyata dulu saya telah melalaikan janji-janji saya. Tanya Allah dawuh, walikulli ummatin ajal, fa idza jaa ajalum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jadi
semua orang, semua umat manusia pasti mempunyai ajalnya masing-masing, pasti mempunyai batas waktunya masing-masing. Apabila datang ajalnya, apabila ajalnya itu telah tiba, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdim. Tidak bisa diakhir-akhirkan dan tidak bisa diawal-awal. Karena kematian itu adalah sebuah bentuk proses. Kita melewati dari kota A yang namanya kota dunia, akan pindah ke kota B yang namanya kota Darul Akhirah. Kita dulunya dari musafir dari Yaumul Alastu tadi, kemudian kita bermusafir melewati kota namanya kota dunia. Nah, tempat tujuan akhir kita adalah Darul Akhirah atau alam akhir. Jika kita yakin bahwa kehidupan ini adalah kehidupan fana, kehidupan yang sementara, ya, kita yakin bahwa setelah kehidupan ini ada namanya kehidupan yang abadi, yang kekal, yaitu yaumul akhirat, maka kita tahu bahwa usia manusia pastilah ada batasnya. Maka pergunakan waktu-waktu kita ini, waktu-waktu terbatas ini dengan sebaik-baiknya. Oleh karenanya di syairan ini kita diingatkan, alastu minal khusrani an layaliha tamurru bila naqid. Bukankah sebuah kesia-siaan ketika umur manusia ini lewat begitu saja tanpa ada kemanfaatan. Wa tuhsabu min umri, padahal umurnya itu besok akan dihisap oleh Allah. Umur kita ini akan dihisap oleh Allah. Dulu kamu 60 tahun di dunia ngapain saja? Kalau kita ingat-ingat ya, berapa sih masa bakti, masa ibadah kita kepada Allah? Satu hari semalam kita sholat 5 waktu lah. Katakan 5 waktu itu kalikan 5 menit untuk satu kali sholatnya. Subuhnya 5 menit, zuhurnya 5 menit. Ya anggap aja di total 5 menit. Berapa? Cuma 25 menit, nggak sampai 30 menit. Gak sampai setengah jam kita beribadah itu. Kalau memang kita menghitungnya ibadah-ibadah yang mahdhah, ibadah-ibadah yang seperti sholat. Berapa? Hanya 30 menit. Anggap kita genapkan 30 menit. Terus berapa menit untuk kita tidur? Berapa menit untuk kita kerja? Berapa menit untuk kita bersenda gurau? Berapa menit kita untuk berleha-leha? Maka kalau kita hanya memfokuskan diri kita ini bahwa ibadah itu hanya bentuk ibadah mahdhah saja, alangkah ruginya manusia itu. Karena ibadahnya hanya 5% daripada sisa umur yang ada ini. 60 tahunnya manusia ini, mungkin ibadahnya hanya 2 tahun saja. Yang lainnya hanya untuk tidur. Manusia tidur berapa jam? Ada yang 6 jam, ada yang 8 jam. Turunnya roto akeh, turuan mungkin ya sampai 10 jam. Sisanya mungkin untuk makan, minum, untuk aktivitas lainnya, untuk bekerja. Oleh karenanya, seperti yang dimuliakan oleh Allah, kiranya kita ini bekerja, kiranya kita ini mengajar, kiranya kita ini mengajar di sekolah ataupun di TPQ. Jangan pernah kita ini meniatkan diri kita ini untuk mencari sesuatu selain ridha Allah. Maka niatkan diri kita ini untuk, inilah ibadah saya yang ghairu mahmud. Saya bekerja ini mencari rezeki untuk anak istri saya di rumah ini adalah ibadah karena Allah. Saya mengajar di sekolah ini adalah ibadah karena Allah. Saya begini dan begini ini adalah ibadah karena Allah. Jadi ibadah bukan hanya di atas masjid saja, bukan hanya di atas sajadah saja, tapi terus menerus kita ini berniatkan untuk menjalankan aktivitas kita ini adalah sebuah bentuk ibadah. Maka pergunakan waktu kita ini sebaik-baiknya, niatkan segala aktivitas kita ini dalam rangka ibadah. Karena waktu itu tidak bisa dibeli, waktu itu tidak bisa kembali. Pepatah Arab mengatakan al-waktu kasayf in lam taktohu yaktohu kotoaka. Al-waktu kasayf, waktu itu seperti pedang.
in lam taqtahu, kalau engkau tidak bisa menggunakan pedang itu untuk memotong qata'aka, maka dia akan memotong tanganmu sendiri. Kalau kita tidak bisa memanfaatkan umur kita dengan baik, tidak bisa memaksimalkan usia kita ini dengan baik, qata'aka, maka dia akan menjadi kerugian bagimu. Waktu sabu min umri, kata syairan ini, bahkan umurmu nanti akan dihisap oleh Allah. Untuk apa umurmu dulu? Ketika engkau hidup di dunia ini, engkau gunakan untuk apa? Ya. Bukan menjadi masalah seberapa panjang pedangnya, artinya tidak menjadi masalah seberapa panjang usia seseorang, 60 tahun, 80 tahun, atau mungkin 30 tahun. Tidak menjadi masalah, tidak menjadi soal, asalkan bagaimana kita menjadikan usia itu semaksimal mungkin, berkualitas dengan maksimal. Usia 60 tapi dia berleha-leha, tidak ada aktivitas yang bermanfaat baginya. Tapi ada usia 30 tapi dimanfaatkan betul-betul untuk mengajar, belajar, mengajar, belajar, mengajar. Itu lebih istimewa usia yang 30 daripada usia 60 tapi berleha-leha, bersantai-santai, berfoya-foya. Seperti yang dibolehkan oleh Allah, Kanjeng Nabi dawuh, khairun nas man tala umuruhu wa hasuna amal. Orang yang terbaik adalah orang yang tola umuruhu wa hasuna amal. Usianya panjang tapi amalnya juga baik. Ada orang usia 60 tahun aktif masih mengajar. Kita mengenal kiai-kiai kita, asatid kita. Beliau orang yang lebih tua daripada kita, tapi keistiqomahannya mari kita lihat. Istiqomah untuk mengajarnya itu, semangat mengajarnya itu bisa sampai kemana-mana. Padahal usianya tidak lagi muda, tidak seperti kita ini. Bahkan kita yang muda ini untuk mengaji atau untuk mengajar itu wis aras-arasan, wis males-malesan wis. Alah wis sing penting aku wis alim lah wis sih. Yang lain ke alim ya duduk wis karep-karep benar. Ada yang mungkin seperti itu. Ada yang ya sudahlah, cukup ilmu yang begini-begini saja. Yang penting lah ya selamat dunia akhirat. Ada yang begitu. Tapi ada orang yang memang pandangannya karena dia cinta ilmu. Dikasih ilmu A, dia haus akan ilmu B. Dikasih ilmu B, dia haus akan ilmu C. Karena apa? Kecintaannya akan ilmu. Memandang bahwa ilmu itu adalah kemuliaan yang Allah berikan kepada hamba. Kemudian maka dilanjutkan dari hadis itu, wa syarrun nas man tala umuru wa sa'a amalu. Tapi orang yang buruk kata Nabi itu adalah orang panjang usianya tapi kelakuannya naudzubillah. Jadi ada orang-orang yang panjang usianya bagus amal. Ada yang usianya pendek tapi juga bagus amal. Ada orang yang panjang usianya tapi buruk kelakuannya. Ini yang besoknya akan wa tuhsabu min umri. Kata syairan wa tuhsabu min umri. Awas, nanti umurmu itu pasti akan dihisap oleh Allah. Kembali pada syair bahasan gitu, bagaimana agar kita menjadi orang yang tidak menjadi orang yang menyesal. Bagaimana memanage usia kita ini, memanage umur kita ini agar manfaat